Nama saya Siska Febriani Siburian, mahasiswa dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas Islam Sumatera Utara. Nomor peserta PPG 205013961155. Nomor induk mahasiswa 7122059136. Berikut adalah video praktek pembelajaran saya. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Ibu. Apa kabar hari ini? Sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, semangat. Semangat. Silakan Muhtariel untuk membawakan doa pada hari ini. Oke, tidak apa-apa di meja di tempat duduk. Ya. Tidurnya siap, gerak. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada ibu guru kita, hormat, gerak. Tegak, gerak. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, terima kasih Muhtariel. Oke, coba sebelum kita bergerak lebih lanjut, perhatikan dulu sekelilingnya apakah masih ada sampah. Perbaiki tempat duduk supaya rapi dan juga cara duduknya diperhatikan. Oke, sudah aman semua? Tenang. Yang hadir hari ini siapa saja? Semua hadir? Ada yang tidak datang? Tiara, Alasannya Alfa, apa? Lalu Aditya, ada dia kenapa? Apa? Yang ketiga? Ganan, Ganan? Oke, izin. Nah, Ibu akan menampilkan sebuah video. Perhatikan baik-baik. Lalu nanti Ibu akan memberikan ada 2 pertanyaan untuk Anda jawab.
mana yang dalamnya? Apa materi kita pada pembelajaran yang lalu? Laporan percobaan. Apa? Teks laporan percobaan. Oke, mantap. Lalu apa rupanya yang kamu pelajari di teks laporan tersebut itu? Oke, Abang. Tentang apa? Tentang strukturnya. Jadi kalau memang tentang strukturnya, apa saja rupanya struktur dari teks laporan percobaan? Oke, yuk, Safira, buat. Strukturnya ada tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah percobaan, hasil dan kesimpulan. Bagus sekali, luar biasa. Ternyata masih ingat kalian apa materi kita pada minggu yang lalu. Nah, sekarang kita masuk ke video tadi. Sudah disimak? Belum. Pertanyaannya adalah yang pertama, dari video itu apa hal penting yang bisa kalian dapatkan? Apa naku? Bagus sekali, buang sampah pada Tempatnya. lalu. Jika membuang sampah sembarangan akan mengakibatkan banjir. Iya, kalau kita buang sampah sembarangan maka dapat terjadi Banjir. bagus sekali. Lalu apa lagi? Kalau makan es krim terlalu banyak mengakibatkan sakit perut. Iya, makan es krim terlalu banyak bisa menyebabkan sakit perut. Tapi ya, Bahasa Inggris orang yang suka membuang sampah sembarangan litterbug. apa bahasa Inggrisnya? Litterbug. Iya, itu pertanyaan yang kedua. Nah, apakah dalam kehidupan sehari-hari sudah kamu lakukan seperti yang kamu ucapkan tadi? Ayo, mengaku. Sudah tidak? Sudah. Yang belum, yuk biasakan untuk membuang sampah pada Tempatnya. memang terlihat kecil tapi berdampak besar bagi materi kita. Pada hari ini adalah teks pidato persuasif. Yang kompetensi dasarnya yang 3.3 mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, ataupun pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual ataupun yang dibaca. Lalu keterampilannya 4.3 menyimpulkan gagasan, pandangan, arahan, ataupun pesan dalam pidato. Nah, yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah melalui kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran box learning, peserta didik mampu mengidentifikasi dan menyimpulkan gagasan, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato yang didengar ataupun dibaca dengan tanggung jawab dan bekerja sama. Nah, baik, sebelum kita masuk ke dalam kegiatan inti, Ibu akan menjelaskan sedikit apa sih itu pidato persuasif. Pidato persuasif adalah teks yang berisi ajakan, bujukan yang dilakukan untuk para pendengar melakukan apa yang dikatakan oleh si pembicara. Nah, tujuan teks pidato persuasif yaitu untuk mempengaruhi, mengajak, dan tentunya membujuk para pendengar agar paham tentang pesan pidato dan bertindak secara sukarela sesuai maksud dari pidato yang disampaikan. Nih, ciri-ciri pidato persuasif. Yang pertama, memiliki sifat yang mengajak atau mendorong kita untuk berbuat. Lalu, menggunakan kalimat yang sifatnya membangun. Lalu, tetap ya, yang namanya pidato itu harus ada topik permasalahannya. Bisa itu tentang lingkungan, bisa itu tentang bahaya narkoba, bisa itu tentang kenakalan, bisa itu tentang keagamaan, dan lain sebagainya. Nah, nomor 4, sering
dalam pidato persuasif terdapat kata kamu dan kata kita yang sifatnya untuk mengajak. Semangat kita lakukan ice breaking yuk. Ice breaking. Ice breaking. Ice breaking. Jika saya buat naikkan tangan saya ke atas, tepuk tangan yang kencang. Kalau di tengah, tepuk tangannya. Kalau di bawah, kalau di atas, ya. Kalau di tengah, pelan. Kalau di bawah, tengah. Kita coba ya. Di atas, ini tapi pelan saja. Bawah, kita ulang. Atas, tengah. Oke, jadi ibu tidak bersuara ya, hanya menggunakan tangan. Perhatikan baik-baik, ini melatih kamu apakah fokus dan konsentrasi. Jika kamu sudah fokus, tidak bersalahan lagi, berarti siap untuk menerima pembelajaran. Kita mulai? Mulai? Satu, dua, tiga. Sambil terus gini ya. Mau ke bawah pun gini saja dia. Ayo kita ulang sekali lagi. Tadi yang belum konsentrasi, tapi tidak apa-apa. Kalau cuma satu dua orang yang belum fokus, secara keseluruhan sudah, berarti kamu sudah siap untuk menerima pembelajaran. Mari tepuk tangan dulu buat kita semua ya. Nah, gua akan menaikkan sebuah tidak baik-baik. Kita hidup di dalam lingkungan masyarakat yang terbiasa dengan standar kualitas tertentu. Contohnya standar kecantikan yang diukur dengan sebagaimana yang
kita telah memiliki dan memaknai self. Menurut saya, kalau ukuran bisa mengatakan kalau diri kita telah memiliki serta memaknai self adalah saat kita melakukan semua hal dengan hati yang tulus tanpa terpaksa, sehingga apapun hasil dari yang kita lakukan tersebut bisa kita maknai sebagai suatu proses pembentukan diri menuju kesuksesan. Belajar dari kesalahan yang kita lakukan dan bertumbuh menjadi versi terbaik dari kita sendiri lebih baik ketimbang menjadi sama. Sekian yang dapat saya sampaikan dari kesempatan kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Oke. Ya, sudah diperhatikan baik-baik videonya? Sudah, Nakur? Sudah. Nah, pertanyaannya yang pertama. Menurut kalian, pidato ini bertemakan tentang apa? Self love. Itu apa? Kuat suaranya? Self-love adalah kita mencintai diri kita sendiri. Jadi kita nggak boleh insecure, kita harus menghargai diri sendiri. Bagus sekali. Yang lain? Apa tema tentang pidato yang ditayangkan dari video tersebut? Temanya tentang apa? Temanya tentang mencintai diri sendiri dengan melibatkan tidak menyamaratakan kesalahan. Bagus, Safira. Temanya adalah tentang apa itu? Tentang iya, mencintai diri sendiri. Lalu yang kedua. Jadi setelah tayangan tersebut, informasi apa yang bisa kamu temukan? Informasi penting. Berarti ini wajib kita tahu. Ya. Bagus sekali. Ya, benar. Yang pertama, di situ diberitahu bagaimana cara kita untuk lebih menyayangi diri kita sendiri. Bagus sekali. Lalu yang kedua, apalagi? Apalagi informasi yang bisa ditemukan? Menurut kamu, ya, Tidak harus menyamaratakan semuanya. iya benar sekali. Jangan kita menyamaratakan standar orang lain dengan standar kita. Lalu yang ketiga, nah ini dia nih, yang penting ini. Pernahkah kamu merasa insecure dengan dirimu? Bu Rizky katanya, no, tidak bu. Saya pede dengan diri saya. Nah, yang jawab pernah, yuk berikan dulu. Apa alasannya? Saya oke. Kenapa? Apa sih yang merasa yang kamu merasa aduh, saya malu dengan diri saya. Saya insecure dengan diri saya loh bu. Apa? Kurang pintar, Bu. Kurang pintar. Kurang cantik. Kurang cantik. Aduh, pada cantik bahaya ya. Terus Warna kulit warna kulit. Terus pendek. ya tinggi. Nanti bagianmu. Itu saja. Oke, yang lain. Yang kata tadi 1000. Siapa lagi? Kalau Bu Rizky jangan tanya. Itu saya. Oke, ini. Ini saya sama tinggi badan. Tinggi badan. Tinggi kok apa lagi ya? Pengen pendek. Oh, aneh ini anak. Lalu yang kedua, Kulit. kulit. Yang ketiga. Sudah, oke. Berarti dari segi fisik ya. Yang lain. Ya. Kuat. Kurang bisa belajar. Berarti kurang pintar. Baca kata senyum. Oh, dia insecure dengan senyumnya. Oke, yang lain. Duh, itu nggak usah senyum dong ya. Senyum maksudnya yang kita lakukan adalah silakan berkelompok menurut kelompok yang seperti biasa. Pelan-pelan ya, nak. Ya. Silakan berkelompok dengan kelompok yang sama. Ini aja. Ya, silakan berkelompok. Ini jangan kita
depan kelas. Waktu hanya 15 menit dari sekarang. Silakan. Ini boleh bicara nggak? Boleh? Boleh. Nah, supaya lebih paham, boleh melihat buku paket untuk menambah wawasan bagaimana cara mengerjakan program ini.
isi bagian pembuka paragraf pertama pidato? Ucapan salah. Ini adalah ucapan salah. Pendengar yang dituju yaitu apakah pendengar yang dituju dalam pidato? Pendengar yang dituju yaitu siswa dari SMP. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya akan menjelaskan moderator kelompok yang beranggota Kira Bilan. Di sini dengan saya akan menyampaikan isi dari pembukaan paragraf pertama adalah fungsinya lingkungan kita. Pendengar yang setuju yaitu Bapak saya ulangi, pendengar yang dituju adalah Bapak Dr. Handis Tarum, MPD, Kepala CPNS 1 Raja Boyolali, kepada Bapak Samsudin Komite CPNS 1 Boyolali, dan juga siswa-siswi SMP Negeri 1 Boyolali. Tujuannya adalah untuk menjaga lingkungan. Informasi yang kami temukan adalah cara menjaga kelestarian lingkungan dengan cara menjaga hutan dengan tidak merusak hutan. Hutan berfungsi sebagai penampungan karbon dioksida, habitat hewan, pelestarian tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting. Gagasannya yaitu menanam pohon. Arahannya yaitu lebih peka terhadap lingkungan. Kiranya lingkungan sedang pada baiknya saja, misalnya yaitu kegiatan tebang pohon karena diperkirakan berdampak baik di lingkungan akan menjadi rusak. Terima kasih. Demikian yang kami sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan karena kesempatan hanya dibuat. Dan jika ada pertanyaan yang ingin teman-teman tanyakan, silakan. Apa isi bagian pembuka paragraf pertama tersebut pidato? Isinya adalah pentingnya lingkungan bagi kita semua. 2. Siapakah pendengar yang dituju dalam pidato? Seluruh masyarakat. 3. Tuliskan tujuan pidato. Tujuannya adalah agar kita menjaga kelestarian lingkungan. 4. Temukan informasi yang dapat di dalam pidato. Informasi yang kami temukan adalah hutan yang mundur dapat mengakibatkan tanah longsor, banjir, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu kita harus melestarikan lingkungan. 5. Tentukan gagasan arah pemikiran ataupun pesan yang terdapat dalam pidato. Gagasannya yaitu menjaga hutan, arahannya yaitu kita jaga lingkungan sekitar. Pikirannya lingkungan yang sudah mulai tidak dalam kondisi baik-baik saja. Pesannya yaitu menanam pohon di sekitar rumah. Jika teman-teman ingin menyampaikan pendapat dan silakan. Ayo, ada yang ingin menyampaikan? Tidak, ayo mari berikan tepuk tangan. Tidak ditutup. Terakhir. Buat suaranya ya.